Chapter 1. Memahami kemiskinan, bukan sekadar tidak punya uang. Kemiskinan seringkali disederhanakan sebagai kondisi tidak memiliki uang. Padahal, kemiskinan jauh lebih kompleks daripada sekadar saldo rekening yang kosong. Banyak orang bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, namun tetap saja hidup dalam kekurangan. Ini menandakan bahwa kemiskinan bukan hanya soal malas atau tidak bekerja, melainkan sebuah sistem, pola pikir, dan kondisi hidup yang saling berkaitan. Kemiskinan memiliki wajah yang beragam. Ada kemiskinan struktural, di mana seseorang terjebak dalam sistem yang tidak adil, upah rendah, akses pendidikan terbatas, dan peluang yang tidak merata. Ada juga kemiskinan kultural, yaitu pola pikir yang diwariskan secara turun-temurun. Merasa miskin adalah takdir, takut mencoba, dan terbiasa hidup sekadar bertahan, bukan berkembang. Masalah terbesar dari kemiskinan adalah cara ia mempengaruhi pikiran manusia. Ketika seseorang hidup dalam kekurangan terlalu lama, otaknya dipaksa fokus pada kebutuhan jangka pendek. Makan hari ini, bayar listrik bulan ini, bertahan sampai besok. Akibatnya, kemampuan untuk berpikir jangka panjang seperti menabung, belajar skill baru, atau membangun bisnis menjadi tumpul. Inilah yang disebut sebagai poverty mindset. Bukan berarti orang miskin bodoh, tetapi karena kondisi memaksa mereka untuk terus berada dalam mode bertahan hidup. Ketika pikiran terus-menerus dilanda kecemasan finansial, kreativitas dan keberanian untuk berubah menjadi sangat terbatas. Namun kabar baiknya, kemiskinan bukan identitas permanen. Ia adalah kondisi, dan kondisi bisa diubah. Tapi perubahan tidak dimulai dari uang, perubahan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu seperti ini. Nasib tidak sepenuhnya ditentukan oleh tempat kita lahir. Kita boleh bercita-cita lebih besar dari lingkungan kita. Keluar dari kemiskinan bukan tentang menjadi kaya mendadak. Ini tentang perjalanan panjang memperbaiki hidup secara bertahap. Tentang mengambil kembali kendali atas keputusan hidup, sekecil apapun langkahnya. Di chapter ini, yang paling penting adalah satu hal, jujur pada diri sendiri. Jujur tentang kondisi keuangan, kebiasaan buruk, dan pola pikir yang selama ini menghambat. Tanpa kejujuran, semua motivasi hanyalah kata-kata kosong. Kemiskinan juga sering membuat seseorang merasa rendah diri, merasa tidak pantas bermimpi besar, merasa hidupnya sudah ditentukan. Padahal, banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan bukan karena mereka paling pintar, tetapi karena mereka tidak menyerah pada narasi bahwa hidupnya sudah selesai. Jika kamu sedang menonton video ini dan merasa hidupmu berat, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu belum kalah. Selama kamu masih mau belajar, berubah dan bertindak, pintu keluar dari kemiskinan selalu ada, meski jalannya sempit dan melelahkan. Bab selanjutnya akan membahas pondasi paling penting dari semua perubahan, pola pikir. Chapter 2. Mengubah pola pikir dari bertahan hidup menjadi bertumbuh. Banyak orang gagal keluar dari kemiskinan bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena pikirannya masih terjebak di masa lalu. Pola pikir adalah fondasi dari semua tindakan. Jika fondasinya rapuh, maka sekeras apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tidak akan bertahan lama. Pola pikir miskin biasanya ditandai dengan kalimat-kalimat seperti, "Yang penting cukup," "Orang kaya memang sudah nasibnya," "Saya tidak berbakat," "Takut rugi," "Nanti saja kalau ada uang." Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, tapi perlahan membentuk batasan mental yang sangat kuat. Tanpa disadari, seseorang mulai menolak peluang bahkan sebelum mencobanya. Mengubah pola pikir bukan berarti langsung berpikir positif berlebihan. Ini bukan tentang afirmasi kosong. Ini tentang berpikir realistis namun progresif. Contoh, dari saya miskin menjadi saya sedang membangun hidup yang lebih baik. Dari saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Dari takut gagal menjadi gagal adalah biaya belajar. Orang yang berhasil keluar dari kemiskinan memahami satu hal penting. Waktu adalah aset. Mereka berhenti menukar seluruh waktunya hanya untuk bertahan hidup dan mulai menyisihkan sebagian waktu untuk belajar dan berkembang. Pola pikir bertumbuh juga berarti berani menunda kesenangan sesaat. Tidak semua uang harus dihabiskan. Tidak semua waktu harus diisi hiburan. Ada masa di mana hidup memang harus terasa berat agar masa depan menjadi lebih ringan. Hal lain yang krusial adalah lingkungan.
Lingkungan yang terus mengeluh, menyalahkan keadaan, dan meremehkan usaha akan menarikmu kembali ke bawah. Kamu tidak harus memutuskan hubungan, tetapi kamu harus membatasi pengaruhnya. Mulailah mengisi pikiran dengan buku pengembangan diri, podcast edukatif, kisah nyata orang yang bangkit dari nol, dan konten yang membangun bukan hanya menghibur. Ingat, apa yang kamu konsumsi setiap hari, baik makanan maupun informasi, akan membentuk siapa dirimu 5 tahun ke depan. Pola pikir tidak berubah dalam semalam, akan ada hari di mana kamu kembali ragu. Itu normal, yang tidak normal adalah menyerah sepenuhnya. Chapter ini mengajarkan satu prinsip utama. Jika kamu ingin hidupmu berubah, caramu berpikir harus berubah lebih dulu. Chapter 3. Menguasai keuangan pribadi, berdamai dengan realita. Keluar dari kemiskinan mustahil tanpa memahami keuangan pribadi. Banyak orang takut melihat kondisi finansialnya sendiri, takut membuka catatan pengeluaran, takut menghitung utang. Padahal, menghindari kenyataan justru memperpanjang penderitaan. Langkah pertama adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Dari sinilah, kamu tahu kemana uangmu benar-benar pergi. Banyak orang miskin bukan karena pendapatannya nol, tetapi karena pengeluaran tidak terkendali, tidak ada perencanaan, terjebak gaya hidup semu. Belajar hidup di bawah kemampuan bukan berarti menyiksa diri. Ini berarti memilih masa depan daripada gengsi. Prioritas keuangan: kebutuhan dasar, dana darurat, pelunasan utang, investasi skill, hiburan jika memungkinkan. Utang adalah salah satu jebakan terbesar kemiskinan. Bukan semua utang buruk, tetapi utang konsumtif tanpa perhitungan akan menghancurkan masa depan. Jika saat ini kamu terlilit utang, fokuslah pada menyusun ulang, mengurangi bunga, menghindari utang baru. Keuangan pribadi bukan tentang menjadi pelit. Ini tentang menghormati jerih payahmu sendiri. Chapter 4. Meningkatkan nilai diri. Skill adalah jalan keluar. Uang selalu mengikuti nilai. Jika kamu ingin penghasilan meningkat, maka nilai yang kamu berikan ke dunia harus meningkat. Nilai ini bisa berupa skill teknis, keahlian komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah. Di era digital, belajar skill tidak lagi mahal. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya akses, tetapi karena tidak konsisten. Pilih satu skill. Jangan serakah, fokus. Latih setiap hari. Skill yang bisa mengubah hidup: digital marketing, desain grafis, editing video, programming, copywriting, public speaking, sales. Jangan menunggu sempurna untuk mulai. Dunia menghargai orang yang berani belajar sambil berjalan. Chapter 5. Membangun penghasilan, jangan hanya satu sumber. Mengandalkan satu sumber penghasilan sangat beresiko. Kehilangan satu pekerjaan bisa menghancurkan segalanya. Mulailah dengan freelance kecil, usaha sampingan, jual jasa bukan gengsi. Pendapatan tambahan bukan harus besar. Yang penting, konsisten dan bertumbuh. Bangun reputasi, bangun kepercayaan, uang akan mengikuti. Chapter 6. Konsistensi, disiplin, dan kesabaran, senjata terakhir. Keluar dari kemiskinan bukan sprint, ini maraton. Yang membuat orang gagal bukan kurang motivasi, tetapi kurang konsistensi. Akan ada hari lelah, akan ada hari ingin menyerah. Tapi ingat, hidupmu layak diperjuangkan. Masa depanmu pantas dibangun. Lakukan sedikit setiap hari, jangan berhenti. Jika kamu konsisten 5 tahun, hidupmu akan berbeda. Dan suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Saya berhasil keluar."